Bahaya pisan bobotoh. Persib Bandung sedang dilanda badai cedera. Padahal esok hari kita akan melawan Zhejiang. Walaupun udah ada beberapa pemain yang kemarin ikut berlatih, tapi Coach Bojan Hodak mengakui bingung harus menurunkan pemain yang mana karena resikonya sangat tinggi. Kita harus mengorbankan AFC atau mengorbankan Liga, walaupun tentunya kita sangat berusaha bisa lolos di AFC ke-16 besar dan bisa terus konsisten di Liga. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap hati-hati juga bobotoh karena sekarang sedang musim hujan, khususnya ketika di Bandung. Kalau sore itu hujannya agak gede dan juga kadang diikuti dengan angin kencang. Jadi tetap hati-hati. Nah, bobotoh salam dunia. Ada info yang sebenarnya cukup menarik dan juga bisa dibilang memprihatinkan ya. Karena banyak sekali pemain-pemain Persib Bandung yang pada akhirnya mengalami cedera. Salah satunya David da Silva memang udah sembuh. Tapi secara kondisi belum 100% fit. Sehingga di beberapa pertandingan terakhir kita lihat David da Silva tidak bisa bermain 90 menit full. Terus juga Nick Weaver sempat mengalami sakit juga. Dan kita juga Tyron Delvino saat laga melawan Port FC itu ditarik karena cedera ankle katanya. Dan juga ada beberapa pemain yang memang mengalami sedikit gangguan kesehatan. Bahkan juga Robby Darwish dan Kakang dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk melakukan TC di Bali, persiapan Piala AFF. Ini semakin menjadi-jadi, sangat menjadi-jadi. Kalau Rejaldi Hehanusa memang udah jelas beliau cedera ya, dan ada bobotoh juga yang mempertanyakan kemana Rejaldi, gak ada kabar banget. Jadi sekarang Rejaldi itu cedera kambuhan. Karena kita tahu ketika di Persija Jakarta beliau cedera lutut dan udah sembuh ketika di Persib, dan sekarang sedikit ada kambuhan-kambuhan, intinya belum maksimal. Walaupun sebelumnya juga kan kita tahu Rejaldi udah mulai berlatih bersama teman-temannya walaupun masih berpisah gitu kan di pinggir lapangan latihannya, dan saat ini kembali merasakan lagi cederanya. Jadi nyaris hanya bisa dibilang tinggal Edo di sisi kiri. Dan ini benar-benar menjadi satu tamparan sekaligus juga harus mengevaluasi sebaik mungkin di bursa transfer putaran kedua. Karena kita harus akui siapa yang nggak mau, siapa yang pernah memperkirakan lah mungkinnya kalau Persib akan dalam keadaan kehilangan banyak pemain seperti ini. Karena sebelumnya juga Coach Bojan Hodak memutuskan untuk merampingkan pemain menjadi 27 kalau saya nggak salah di musim kemarin itu, di awal musim ini, dan sementara PT LIB itu memberikan kuota 35 kalau saya gak salah untuk skuad pemain. Ini bukan hal yang jelek, sebenarnya keputusan yang bagus ya dari Coach Bojan Hodak, karena kasarna meureun jang naon oge loba teuing pemain ari teu dimainkeun kabeh mah kalah gaji we dibayar gitu kan, dalam tanda petik gaji buta, kontribusi tidak ada. Dan enaknya mungkin di zaman sekarang itu bisa mengambil pemain dari akademi dengan bebas gitu kan. Kalau seandainya pemain di skuad utama cedera, misalkan semuanya bisa ngambil seenaknya dalam tanda petik. Cuman ya masalahnya kalau dari akademi kan tidak kemampuannya belum benar-benar mumpuni gitu. Kita contoh aja sekarang lihat Manchester City kan di Liga Inggris, pemainnya banyak sekali cedera. Pep ngambil dari akademi Man City, pada akhirnya tidak maksimal. Nah, walaupun juga bobotoh salam dunia, beberapa pemain seperti yang udah sakit itu udah mulai berlatih kemarin. Tapi Coach Bojan Hodak juga agak sedikit riskan. Kenapa? Karena takutnya kalau dipaksain, contoh Dimas Daraya kan udah pasti nggak main ya di ACL 2. Persib bisa dibilang harus memaksakan seorang David da Silva 90 menit. Bisa nggak? Bisa. Tapi resikonya tinggi. Takutnya nanti di Liga nggak bisa main, malah takut cedera. Itu kan bahaya banget. Sementara di Liga kita harus terus mengamankan posisi papan atas agar tidak berjarak yang jauh dengan posisi pertama. Persebaya kembali menang kemarin itu atau imbang ya, kembali imbang gitu kan. Terus Persija kembali menang. Intinya masih belum aman gitu kan, walaupun terlalu cepat juga kalau kita membicarakan soal gelar juara karena masih putaran
pertama. Tapi dengan Persib terus konsisten di Liga menang tidak terkalahkan, seenggaknya untuk kita bisa menjabat back-to-back juara tuh sangat tinggi kemungkinannya, karena kita terus bersaing di papan atas, nggak gejlong ke tengah, apalagi ke papan bawah. Kalau seandainya dipaksakan juga, contoh Tyrone Delfino, itu kan pemain yang sangat penting banget bagi Persib Bandung untuk sekarang, apalagi setelah Persib kehilangan David da Silva karena cedera. Tyrone Delfino itu bisa dibilang menjadi mesin gol andalan banget, walaupun dia bukan posisi nomor 9. Kalau dipaksakan, mungkin bisa, tapi berbahaya juga ketika di Liga. Nah, jadi Coach Bojan Hodak mengakui, sekarang saya bingung, apakah harus memainkan pemain lapis kedua? Kalau seperti itu, ya otomatis kemungkinan besar Persib kalahnya itu ada. Ditambah Persib Bandung sementara ini masih memiliki kesempatan untuk bisa lolos ke 16 besar. Kalau memakai pemain inti yang bahkan sebelumnya cedera, bahkan bisa dibilang kurang fit di pertandingan melawan Zhejiang ini, bisa saja kemungkinan Persib menangnya ada cukup gede dibandingkan dengan memainkan pemain lapis kedua. Tetapi di Liga bisa berbahaya kalau mereka cedera, apalagi laga-laga selanjutnya juga bukan laga-laga yang mudah. Walaupun kita akan menghadapi PSS Sleman yang notabene ada di papan bawah, tapi kita tidak boleh meremehkan tim apapun, tim manapun di Liga ini. Kalau Persib ingin benar-benar konsisten, yang jelas pasti kita akan percaya kepada strategi Coach Bojan Hodak. Kita lihat aja nanti Coach Bojan akan menurunkan pemain seperti apa, skuad seperti apa. Notabene kalau seandainya Nick belum fit, Gustavo Perangka pun bisa dibilang masih belum belum benar-benar 100% fit juga. Kakang udah otomatis tidak akan bermain karena dia udah di Bali ya, kalau saya gak salah udah dipanggil sama Coach Sinteyong. Jadi lini belakang hanya menyisakan Victor Igbonepo dan juga Ahmad Juprianto. Nah ini kan riskan sekali ya tentu. Kalau di lini tengah mungkin kita masih punya banyak pemain yang wedan gitu kan, yang skuad kedalamannya benar-benar enak. Tapi khusus lini belakang dan depan ini memang menjadi PR banget bagi Persib Bandung. Coach Bojan harus bisa mengotak-ngatik strategi yang sangat pas dan cocok dengan kondisi yang ada, situasi yang ada. Nah ini tentunya menjadi dentuman, menjadi masukan kepada manajemen Persib Bandung harus seperti apa di putaran kedua. Apakah harus ngambil lagi pemain? Apakah pemain itu lokal atau asing? Kalau lokal oke, bagus asalkan berkualitas. Tapi kalau asing otomatis harus ada pemain yang out bersama Persib Bandung di musim sekarang, yang dimana Bobotoh sangat menginginkan nama Mailson 5. Walaupun jika seandainya kita lihat dari beberapa statement Coach Bojan Hodak, memang dulu ada peringatan keras lah dari Coach Bojan Hodak kepada Mailson 5 kalau seandainya dia tidak kunjung memperlihatkan permainan terbaiknya, kontribusinya kepada Persib Bandung, maka dia akan digantikan. Tapi akhir-akhir ini ketika Mailson 5 udah mulai ada semacam peningkatan permainan walaupun belum benar-benar drastis, Coach Bojan Hodak selalu mengingatkan kepada Bobotoh bahwa Mailson 5 sama seperti pemain yang lain katanya masih butuh waktu untuk terus diberikan menit bermain. Cuman pertanyaannya sampai kapan? Karena sampai saat ini udah 14 match kalau saya nggak salah yang dijalani oleh Mailson 5, debut bersama Persib Bandung, bermain bersama Persib Bandung, tapi kontribusinya masih minim. Apakah tetap mempertahankan 5 menunggu sampai dia bagus, atau mencari pemain lain yang kemungkinan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan Mailson 5? Nah, menurut Bobotoh kumaha tah menurut gitu. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.